Physical touch. Ini pretty obvious. Gampang jatuh cintanya atau pijit? Hai. Hola. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, terus untuk video kita yang belum tahu, kita nggak boleh ngomong kasar. Dan kalau ngomong kasar, akan dapat post-it ini. Yang paling sedikit post-itnya bakal dapat uang sebesar berapa, Andra? 250.000. Yeay. Kita pengen ngebahas yang agak-agak yang sering disebut-sebut sama anak-anak zaman sekarang. Kayak sebagai manusia kan kita pasti punya dong cara mengekspresikan rasa kasih sayang kita ke orang. Itu kan namanya love language. Ya. Alright. Nah kita bakal bahas love language hari ini. Gue mau nanya nih, love language tuh apa sebenarnya dan apa aja? Jadi love language itu someone's primary way of giving atau receiving affection. Jadi ini bisa dibawa ke intimate relationships atau even kayak relationships with your parents. Whatever relationship you go through in life itu bisa influence terus bisa berubah. Kan gampang itu kayak oh I love you too. Tapi itu everyone ada specific criteria untuk mereka untuk rasa lebih kayak aman, paling aman Atau paling struknya sama apa? Iya. Berarti love language apa aja tuh? Ada 5 kan ya? kalau nggak salah? 5. Tapi sebentar, jadi love language itu sama orang tua sama pasangan tuh sama ya? Sama. Gak ada bedanya ya? Oke, Sama. berarti tetap 5 itu ya. Love language itu apa ya? Pertama? Words of affirmation. Kayak I love you, Oke. aku Iya. sayang Contoh kamu. ya. Kayak Kamu cantik deh. Kayak gue bangga banget deh Kel sama lo gitu loh. Kamu tuh gede You did a banget. good ya. job. Otaknya gitu. iya. Kamu tuh Badannya. bisa. Kamu tuh gede banget deh. Nyalinya bisa. Atau misalnya kalau lo lagi anxious sama partner lo ada trust issues, you prefer them to say something kayak paragraph atau kayak Iya, minta iya. maaf itu yang lengkap, yang enggak bukan kayak Iya kayak sorry. sayang maksud aku tuh bukan gini, Iya. cuma Ya maaf lah gitu. maaf lah. itu kan elu. Yang kedua itu act of service. Act of service itu bisa aja kayak misalkan kalau misalkan lagi di jalan raya, cewek tuh dipindahin langsung kayak dipegang kayak gini. Kalau act of service tuh kayaknya lebih ke orang-orang yang inisiatif ya. Inisiatif. Oke. Inisiatif. Oh jadi kalau montir itu berarti love language-nya acts of service. Mobilnya ya? Iya kan? Next ada namanya quality time. Nah, ini adalah tujuannya quality time. Kita lanjut ya, Felix ya. Quality time itu mungkin susah bagi yang LDR mungkin ya, karena mereka nggak ketemu gitu. Tapi Jadi itu FaceTime, FaceTime itu lewat udah Zoom. ya bisa lewat Zoom, bisa lewat Discord. Jadi sleepy call itu atau quality mereka time. kayak main game barengan gitu. Ya, Nggak, quality tapi- time itu bisa sama orang lain juga. Iya. Kalau kalian pergi malam-malam, Oke. party with other people. Tapi itu maybe the thing that they prioritize itu oh we're in the car together, we can listen Iya, to music. soalnya Kayak aku gitu. makan Kalau di- dulu sebelum pergi kayak ngepet ketemu sama bareng. teman, ya, gitu. Jadi misalnya kayak let's say your partner itu Iya. lagi busy kerja, you know they can't have time for you, itu Oke. bisa masalah. That's why kayak let's say if you're really busy, terus the girl kayak Why don't you ever ask me out? Why don't you ever go out with me? itu Do you pasti love maybe me? You don't wanna her see love me? language itu quality time. Jadi you can kind of tell kan kalau udah tahu definisinya, lu bisa lebih antisipasi your partner's needs. Nah, kalau nextnya apa tuh? Physical touch. Ini pretty obvious. Lu dong ngomong dong physical touch dong ya. Kan gue mau iya baik. Kan gue tanaman di sini. Physical touch, gue love language-nya physical touch. Gue kalau sehari ini laki gue nggak megang gue bisa kayak gini. Oh nggak megang. Lu semua harus tahu bahwa physical touch sama Birahi, libido. Love language-nya yang physical touch sama libido tuh beda jauh. Kalau physical touch, I can agree. lu tuh dipegang dikit aja udah kelepek-kelepek. Tapi kalau yang libido dipegang dikit, pegangnya ke sini dong. Gitu. Ya physical Iya sumpah, touch. dia lu liat nggak kalau misalkan di Gecko di coffee shop Edgar ya guys kalian. Asik. Kalau misalkan lagi si Kemal lagi di bar, dia gini, ayang, kok nggak megang? Iya benar-benar. Kayak gitu. Tapi itu physical touch bisa kalau kayak antara teman, kayak let's say if you just meet someone you're like hi gitu, itu udah kayak reassuring them that you're a safe person to be around. Gampang jatuh cintanya atau pijit? Makanya ada Setiap sentuhan itu cinta. beberapa terapis. Next berarti ada Receiving gift. Oh ya, ada Receiving receiving gifts. gift. Ini yang Atau giving mungkin ya. Ya, receiving atau giving gifts itu ya obvious. Ada yang perbedaan matre sama receiving gifts? Perbedaan antara matre dan receiving gift. Kalau matre tuh lihat
hadiahnya tuh dari harganya. Harganya. Dari Oh, nominal. gifts itu dari Terus si gesture-nya. gift Iya. dari effort. Dari Kalau misalkan effort. kayak yang apa sih kalau lu dibikin hamper terus handmade terus yang kayak DIY gitu-gitu lucu. Scrapbook. Cuman kan ekspektasi tiap orang dalam menerima hadiah tuh beda-beda. Bisa aja ada yang mahal, maunya LV, Dior gitu-gitu Iya, kan bisa. bisa juga. Iya, bisa. Ya terlepas dari murah atau mahal, tetap aja boncos kali ya sebenarnya kalau misalkan terus-terusan seperti itu. Nah, biar keuangan lo tetap stabil, coba lo investasi di salah satunya adalah aset kripto gitu. Lo coba download toko kripto. Toko crypto. Karena dengan mulai 50.000 lo udah bisa mulai investasi. Terus biaya tradingnya cuma 0,1% dan withdrawal fee-nya 5.500 flat. Dan yang terpenting toko kripto udah terdaftar di Bapepti, jadi aman. Iya. Jadi, guys, bagi kalian juga para pengguna baru toko kripto, kalian tuh bisa dapat banyak banget promo-promo menarik. Dan kalau ikutin sosmed toko kripto, lo juga bisa dapat Hadiah jutaan. Wow. Jadi buruan klik link di bawah untuk siap lebih cuan. Nah udah kan, tadi kita udah ngejelasin nih love language itu apa. Nah, love language kita-kita itu apa sih, Bre? Wah, oke, ini yang ditunggu-tunggu mungkin. Kalau ini terakhir aja ya. Oh, iya. Yang ini nih, yang ini terakhir ini nih. Everyone has two love languages. Kalau gua sebagai tanaman, teman-teman. gue sukanya di physical touch sama quality time. Kenapa? Karena gue tuh dari dulu sama emak bapak gue tuh jarang dicium anaknya, jarang dipeluk. Karena emak bapak gue tuh tipe yang gengsi ke anaknya. Oke. Kan gue kalau lihat orang-orang dicium sama emaknya, gue kadang suka iri. Terus apa kalau Sama quality kalau time? quality time, masalahnya biasanya orang tuh bisa jatuh cinta nggak cuma karena hati dan raga, tapi dia bisa jatuh cinta karena Harta. waktu. Kayak waktu yang gue spend sama laki gue misalnya, sangat gue Cinlok ya? appreciate banget. Iya. Enggak, gue udah nggak mempan dikasih words. Iya. Enggak, udah nggak mempan gombalan gitu. Oh iya sih, dia gak kena sih di gombal-gombal Kena. gitu. Kalau gue itu act of service. Ya karena gue kebanyakan Make sense, karena lo banyak 911. iya. Gue cuma butuh attentionnya doang, kayak proses ke skidi papa itu kayak oh nyanya gitu peluk-pelukan dan lain-lain. Tiba-tiba pas udah mau mengarah ke situ gue tinggalin kayak Oh, diantar kembali ya? udah. Terus kayak yang tadi gue bilang tuh suka kalau misalkan ya itu penting sih kalau nyebrang dan Itu lebih lain-lain. gentle nggak sih? Cuma iya kayak cowok-cowok gentle gitu, ngerti nggak sih, Iya. inisiatifnya ada. Terus kalau satu lagi love language gue itu adalah oh iya physical touch. Gue antara dua sih, kalau yang acts of service itu udah pasti. Satu lagi antara words of affirmation atau physical touch. Kalau affirmation contohnya apa kalau buat lu? Kayak sesimpel misalkan cowok gue ngomong, cowok gue atau nyokap gue bilang kayak gue bangga deh sama lo kayak gitu. Ngerti gak sih? Gue Nah, gue suka deh yang ini gue suka nih. Apa-apa? Gue sama, pokoknya tapi bedanya sama lo, kan lo bilang kan pas kecil lo nggak sering dicium-cium kan. Dulu justru pas kecil, gue tuh dulu kayak paling anti dicium sama semua orang. Dipeluk, gue kayak pas kecil ngomong, ih apaan sih lo? Tapi justru kalau sama orang yang gue sayang, gue suka. Kayak growing up, orang tua gue tuh kayak sering berantem, gak pernah affectionate. Jadi gue gak pernah liat orang tua gue affectionate. Kayak mereka pernah kayak sekali kayak pegang tangan gue kayak, ih. Terus satu lagi ya physical touch. Gue suka, gue tuh nggak usah. Gue nggak usah skidi ke papa, oke? Gak semua orang harus kayak. Mana? Defensif banget. Gak apa-apa, itu worth it ya. Jadi apa? Satu lagi apa? jahat. Physical Physical touch. touch. Gue suka aja kayak gue kalau kayak ada dia gue pasti kayak gini atau ngapain gue cubit-cubit itu enak aja. Gue suka kayak slime squishy gitu kayak enak. Tapi cuma Kayak ketemu enak. doang kan? Ya iya. Oh iya. Tapi menurut gue love language itu juga bukan terefek dari orang tua gue tapi terefek dari partner juga. Iya, bisa Kayak ganti through your gue sekarang relationship. suka acts of service juga nih. Mungkin gue harus tes lagi. Iya. Emang bener tuh tadi yang kata Shanika, gue juga setelah gue pikir-pikir lagi, iya ya, karena kan dari dulu kan nyokap bokap gue juga love language-nya yaitu WWE. Yoi. Kalau gue sih, I think it changed. Dari relationship gue yang pertama yang serius banget, itu kan words of affirmation. Karena hearing words from a guy itu nice for me. I single mom, never had a guy in the house other than my brother. Jadi hearing Jadi words isu. from a man itu like, whoa, what? Like that's nice. I've never heard that before. Tapi sejak ketemu Edgar yang ya jadi kayak Edgar is very orangnya initiative banget, so I Terima realized kasih. kayak acts of service terus physical touch ya. Karena my mom itu emang very loving dari sejak gue kecil, so Oke. karena your love language can sometimes reflect what you need the most Iya, in iya. your relationship yang At the lacking. time juga. Ya, Emang bener bisa banget berubah. Dulu tuh gue gak ada tuh yang act of service, kayak gue gak terlalu begitu deh. Gue mikirnya kayak ya gue bisa sendiri, gue gak perlu kok di mong-mong kayak gitu, kayak princess gitu.
Cuman di saat gue pacaran sama yang nggak inisiatif jadinya berubah. Oh, jadi saat lu menemukan yang nggak dapat, jadi kayak lu craving untuk itu ya? Tapi bener sih, kayak itu kayak ngaruh banget ya dari masa kecil kita ya. Kalau gue apa ya? Physical touch? Nggak, gue lebih ke physical touch, quality time. Kayaknya sih gue ya tetap physical touch sih kayaknya. Karena emang kan orang tua gue gengsi juga sama. Ya orang tua kayak Indonesia wajar lah kayak nggak terlalu kayak gitu kan. Iya Kalau sih, yang tapi- kedua apa ya? Kedua kayaknya words of affirmation ya, karena nggak usah gua sama Iya, lo sama kita nggak usah juga gua gitu. sama cewek, nggak usah gua sama orang tua gue juga nggak ada words of affirmation, saling membenci gitu kan, jadi kayak nggak ada gitu. Ntar kalau gue mau nambahin, maksudnya gue kan dari kecil dikasih barang nih, jadi kayak gue nggak kayak paling nggak butuh itu sih. Karena lo kaya. Nggak, bukan gara-gara gue kaya, gara-gara nyokap gue kalau nggak enak sama gue habis marah itu ngasih barang. Bukan ya? Nah, jadi gue tapi ada pertanyaan sih. Nambahin. Jadi kalau misalnya lo nggak punya orang tua, lo nggak punya love language. Nggak semuanya dong. Nah itu Nah itu beda lagi, kita bisa masuk ke attachment style. Oke, Jadi, gimana tuh? nah itu Gimana, panjang justru banget. kalau orang tuaan gitu lebih ada hubungan sama attachment style. Terus mungkin kalau ada banyak orang mikir kayak, ih kok sekarang orang dicintain tuh kayak banyak A, B, C, D, E, kayak kok ribet ya zaman sekarang kayak mencintai. Enggak sih, ini kayak emang udah ada dari dulu tapi baru di discover aja. Baru dia apa bikin termnya Bikin kali ya? viral. bikin termnya lah. Ini dari artikel ya benar. Pertama itu ada anxious, avoidant, disorganized, sama secure. Jadi yang paling normal, yang paling baik secure. Jadi lo kayak digedein sama orang tua itu lengkap. Tahu, lu pernah jelasin gue ini. Gue pernah jelasin kalau jadi They loved you, they were able loved to you. touch you, kayak hug you gitu. Itu lo nanti kalau termasuk relationship yang intimate, you're more secure with yourself. gue contohin dikit yang disorganized itu gue. Gue mungkin lebih bisa ngerti. Tadi gue bilang kan orang tua gue tuh terlalu sering berantem dan mak gue tuh juga sering argumen sama anak-anaknya. Kayak kakak gue tuh kayak dari kecil ya dia bilang kayak, "Dek, udah kalau sama mama kamu iya aja. Semuanya kamu iyain. Jangan argumen biar cepet selesai." Jadi kayak sampai gede gue sama kakak gue tuh kebawa untuk nge-avoid konflik, cuma kayak iya deh, iya. Tapi gue sekarang lagi coba belajar untuk enggak. Nah itu kalau disorganized, jadi kayak Berarti dia emang takut sama masalah, jadi kayak rather kayak ngapain sih ada Lo masalah. lebih detached are you from the saying you're a situation. pushover? Yeah, that too. Tapi kan ada juga avoidant yang dismissive. Tapi Avoidant kayak itu gimana? Jadi- Konflik gitu. Avoidant itu Avoidant biasanya lo Itu parentnya lebih cuek gitu. So dan lo nggak mau kayak ada emotional ininya. So in your mind kayak as a baby or as a child, it's like, oh, your parents itu kayak I can go to them for help atau kayak mereka tuh my main emotional support. If you don't have that, lo agak kayak scared of trusting people. Jadi lebih kayak avoid the intimacy karena you don't think your needs will be met by other people. So why ask gitu. So Ada satu lagi yang anxious. Itu basically overly clingy. Gue juga ada temen yang katanya pas dia baru lahir sampai ke umur berapa gitu orang tua itu sibuk kerja. Dia nggak pernah kayak neglected gitu. Dia tuh jadi anxious avoidant style. Dia tuh kayak kalau pacarnya kayak nggak balas itu kayak kemana sih? Dia Atau kayak inconsistent, dia kenapa? unpredictable. Kok dia kayak pergi clubbing kayak lama nggak ini kayak jadi kayak fearful gitu, kayak cowok gue mau kemana nih, cewek gue mau kemana nih, kayak kok Nah ini kayak gini gue sih? nih, ini apa nih? Anxious. Tapi nih gue mau nanya deh, kenapa mostly orang-orang Indonesia yang gue temuin pasti love language-nya words of affirmation, mostly. Karena di Indonesia tuh tidak ada kata I love you untuk parents nggak sih? Iya. Sama Kalaupun menurut ada- gue tuh nggak pernah ada I love you. Gue ngerasa jijik kalau gue ngomong gitu ke orang tua gue. Gue mikir itu kayak Kalaupun gitu. ada, We're not used to it. kalaupun ada nggak kayak di luar gitu. Kalau di luar kan kalau di luar nih lo kan tinggal di luar mulu kan waktu itu. Pasti kan kayak ada oh you're doing great, bla Yeah, bla di bla. sekolah Doing juga. great, sweetie. Ya di education system I never kalau had- ada nilai itu biasanya di bawah dikasih kayak compliment by the teacher terus dikasih. Iya, kalau orang tua luar juga kayak gitu kan, kayak Iya. ada tuh omongan kayak gitunya. Sedangkan kalau di Indo Jadi kan bagus gitu. Nah, kalau kita tuh nggak. Sarkasm gitu. Kalau kita tuh kalau udah terlalu parah gitu yang kayak kita jawabannya ngasal terus sampai coret gede-gede udah tulis tuh. Jangan ngasal gitu. Iya. Terus kayak padahal kan kalau reward itu kan bukan harus barang. Kalau di luar kan kayak lebih kayak verbal aja cukup Iya. gitu kan. Kalau di sini kebanyakan mungkin kalau kita nilainya bagus dulu dikasih hadiah berupa barang Iya. gitu loh, wujud Kalau ada they feel wujudnya. guilty juga bukan minta maaf tapi ngasih barang. Iya, kalau ada Kalau orang gitu tua ya. guilty ngasih barang. I think they're teaching you that if you do a good job in your academics, you can get Iya, itu- material. You can be Dan secure. itu juga ada hubungannya sama love language mungkin orang tua di Indonesia, yaitu mau kita sukses. Tapi sukses dalam pikiran mereka sendiri. Karena gue baca di artikel nih, jadi kalau timur itu pola asuh proksimal. Jadi kayak kedekatan fisik antara orang tua dan anak dibangun dalam waktu yang cukup lama, kayak bayi digendong kemana-mana kayak gitu kan. Dan rata-rata anak masih tidur bersama orang tua sampai usia 6 tahun Oh gue lebih. juga ya.
kayak gitu kan. Terus orang tua Asia cenderung lebih disiplin terhadap anak-anaknya, maka seringkali ikut andil dan memberikan arahan dalam setiap keputusan yang diambil anak. Bener juga itu. Terus, meski memiliki karakter yang tenang dan patuh, anak yang diasuh dengan cara timur rata-rata kurang pandai dalam menyampaikan emosi. Mereka juga cenderung kurang percaya diri, pasif, dan kurang mampu mengambil keputusan karena keputusan mereka bergantung pada keputusan orang tuanya. Sebenarnya kalau di sini ya jujurly gitu kan, kayak kurang diberi kebebasan sih anaknya untuk memilih. Mungkin gap antara orang tua di timur mungkin lebih jauh dibanding kalau di Western countries kali ya. Maksudnya kayak lu ngeliat orang tua tuh kayak sebagai orang yang sangat dihormatin gitu nggak sih? Enggak, karena mungkin emang di timur tuh lebih hierarki gak sih? Iya, itu Iya, maksudnya. itu dari sejak kayak your elders, you always have to respect your elders, your ancestors. Kalau iya. abroad itu more like, I guess for them it's harder to have that mentality that they owe their parents something. Kayak kalian harus take care of your parent tuh masih kayak up to them, you know. Dan biasanya juga mereka nggak ngomong kayak lu ngutang sama gue Yeah, karena gue actually- sebagai orang tua lu, tapi tapi bikin gimana caranya kita kebentuk kayak gue ngutang banget nih sama nih orang gitu. Kayak ngerti nggak? inisiatifnya dari anaknya sendiri Iya. karena mereka had a really good childhood, they want to take Ini di care luar of their negeri ya parent. Kalau yang di sini bukan inisiatif, malah lebih kayak Harus. lu dibikin Harus. kayak lu ngutang sama gue, kurang gue ajar. lahirin nih gitu, lu udah gue lahirin, Kurang ajar udah gue kalau- sekolahin, kalau nggak lu kurang ajar. Ya begitulah. Kalau misalkan yang barat nih, barat itu pola asuh distal, pola asuh yang lebih mengutamakan kontak mata, kata-kata, dan ekspresi wajah. Orang tua dengan pola asuh barat lebih membebaskan anak-anak mereka sehingga anaknya cenderung lebih mandiri. Terus orang-orang barat sering memberikan pujian dan jarang mengkritik anaknya. Intinya para orang tua memperlakukan anak mereka layaknya orang dewasa. Iya, itu. Tapi on the other hand, anaknya jadi kurang ajar kadang-kadang. Yeah, because they don't have Yeah. accountability. Mereka kayak they have so much freedom, they can do whatever they want. Karena pola asuh ini, anak-anak yang diasuh dengan pola barat memiliki sifat yang lebih percaya diri, lebih ekspresif, mandiri, dan berani mengatur dan berargumen. Sayangnya, karena anak mereka merasa punya kontrol, mereka bisa saja menjadi seperti penguasa, membangkang lah di lingkungannya dan melakukan apapun agar keinginannya terpenuhi, termasuk menangis atau melanggar aturan. Jadi harusnya parentingnya kayak gimana dong? Nah, itu Harus nggak ada tahu. balance. Itulah Nggak kenapa emang harus balance sebenarnya. Dan justru itu ini connect sama yang tadi juga, the first few years of someone's life itu justru yang paling bakal ngefek First mereka years, selama berarti umur 1 sampai 3 5 bulan itu tetap bisa. masih bakal ngefek lu ke Mereka- seluruh mereka hidup. Karena udah their ngerti. brains itu very plastic. Anything. Oh, masih gampang. nyerap Menyerap semuanya, banget. nyerap Walaupun nggak bisa semuanya. ngerti ya. Tapi kayak I guess parenting emang nggak bisa kita salahin penuh, it's all a process. Mereka juga manusia dan ada trauma-trauma mereka sendiri. Jadi di connect ke love language, if you're aware of your own trauma, you know your love language, you know what you need, And lo your jadi lebih ke, like you're trying to be a whole human being, you're much better off when you become a parent, when you raise other people. Pernah nggak sih kayak lo dapat pasangan yang love language-nya sama? Soalnya kan jarang tuh. Faiz baru bilang itu quality time juga tuh. Kalau Nia Enggak, ya kan kamu lihat sendiri kayak mau kalau misalnya aku marah nggak usah pegang, beneran gak dipegang sama dia. oh. Jadi emang dia nggak mau, bukan love language, dia physical touch deh kayaknya. Tapi masalah sama mantan lu juga nggak pernah gitu ketemu yang kayak love language-nya sama? Nggak pernah. Semuanya rata-rata mantan gue mirip Kemal gitu deh. Pas Oh gini, sama. gue pernah ada yang ketemu, sebenarnya dia nggak physical touch, teman gara-gara gue jadi iya. Cuman dia jadi over, terus gue jadi ilfeel. Oh yang itu. Ih, gue ngerti. Nah, tapi kalau nemu yang love language-nya sama tuh, walaupun nggak over ya, itu bakal bosan nggak sih menurut lo? Hah? Kan No, I love sesuai. quality time with my Actually boyfriend. kayak sama, actually in a lot of ways. Cuman kayaknya dia lebih suka quality time versus me. Kayak I like my alone time. Kalau berbeda pun pernah nggak lo jadi ada konflik? Oh yeah, all the time. In my last relationship dia nggak bisa komunikasi sama sekali. Tapi gimana, menurut kalian gimana caranya berkompromi dalam relasi yang punya love language yang Susah. berbeda? Kalau terlalu beda susah sama gue. Terlalu Yeah, that's true actually. Kalau Komunikasi juga. Malah Berarti gue ada satu yang Iya. ya ini love language kan kalau lo bisa identify what your love language is, it's for you to find a partner yang cocok sama kamu. So that doesn't mean just because you know someone's love language lo harus kayak ganti personality, change everything Yeah. for them. Gue malah suka yang beda karena gue suka challenge-nya gitu yang kayak ributnya karena gue suka. I don't want peace, I want problems. Iya, always. nggak heran tuh. Gue malah kalau misalnya sama kan jatuhnya kayak udah boring gitu doang. Gue kalau misalnya beda, gue suka tuh kayak yang pegang aku, kayak gue suka yang ribut-ributnya gitu. Tapi gimana cara lo berkomprominya gimana kalau love language-nya beda gitu? Komprominya palingan kayak Violence. kayak palingan kalau misalnya gue marah,
iya ini kan udah kurang. Ini udah. Masa di Kalau lo compromise untuk Kemal's love language Enggak, dia nggak pernah minta apa-apa sih. Guanya aja yang terlalu banyak minta. Kemal tuh nggak pernah ributin tentang gue kan sukanya diginiin, nggak pernah minta kayak gitu. Kalau gue lebih ngelihatnya tetap biasa aja sih, nggak terlalu dipermasalahin. Tapi malah lebih ngeliat, oh berarti dia love language ini parenting style lagi, nanti berarti orang tuanya kayak gini nih, deketinnya bisa lihat gitu. Tapi kayaknya kalau kalian emang beda love language-nya, tapi kalian emang kayak both of you want to adapt to each other, it's nice. Karena that means you're looking out for me, I'm looking out for you. So I think what we can learn from this itu yang paling penting, if you know your love language, you can be a better partner for others, tapi also for yourself karena you know what you need. Oke, jadi hari ini yang menang adalah surprisingly Talita. Karena dia butuh uang. Idealnya tuh kalah. Gue gak berusaha loh, gue gak berusaha sama sekali. Emang gue lagi nggak ada aja yang pengen gue katain. Bye guys.